Baik. Kemudian yang pertama, gimana ulangnya? Iya, tentang keyakinan tadi ya, kalau nggak Iya. salah keyakinan, tapi kemudian menjadi ambiar begitu. Iya, terjebak, mulai rapuh keyakinan itu, agama mulai rapuh, kan tidak masuk akal, karena agama itu kata kuncinya, passwordnya, agama itu untuk mempersatukan kok. Ketika mereka terjadi perang saudara dan sebagainya, turun Nabi lagi, dipersatukan lagi, kan begitu. Lah kenapa sekarang malah justru gara-gara agama kita menjadi perang? Di mana salahnya? Ya itu dari awal sudah menjadi rapuh karena terjebak. Agamanya itu lebih mengutamakan ibadah-ibadah sifatnya ritual, seremoni-seremoni, sehari-hari gotong-gotong kembang, ya bawa sajadah, bawa tasbih, ya mondar-mandir ke masjid, iya naik haji setiap tahun, tapi anak yatim di sebelah rumahnya tidak sekolah, nggak pernah ditanya kok. Ya dia bangga. Tiap tahun naik haji, udah 10 kali masih naik haji lagi. Di belakang rumahnya orang jompo sampai nggak makan, nggak ketahuan, mati. Bener gitu agama tuh. Jadi ya selama ini bahwa pesan langit itu dengan agama yang kita yakini itu adalah ibadah sosial yang dapat penekanan, itu ibadah sosial. Jadi ritual itu menjadi kebohongan saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang pendusta, ya agama-agama, para pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak tergugah hatinya untuk ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, sekalipun salatmu rajin, ya. Ya, tetapi kalau anak yatim kau biarkan terlantar, bohong agamamu itu. Itu artinya agama ritual menjadi kebohongan. Jadi pembuktian agama yang benar dengan ibadah sosial ini, kemakmuran, keadilan, keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan itulah namanya ibadah. Nah sekarang hal-hal semacam itu sudah tidak terpikir sebagai ibadah. Ibadah itu ya sembahyang sholat. Dalam pikiran kita ibadah itu ya sholat, naik haji, ya kan begitu. Nah kalau orang polisi yang perapat di tengah hari yang panas terik, ya ngatur lalu lintas, ibadah enggak? Ya itulah persoalannya, tidak dilihat sebagai ibadah, datanya kerja. Ya itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa ibadah sosial itu terabaikan. Kalau ibadah sosial kan hubungannya horizontal antar kita. Kalau ibadah ritual kan hubungan vertikal antar kita dengan Tuhan. Kalau kamu ambil air wudhu, yang ngerasa adem siapa? Ya kan. Yang nyaman siapa? Saya nggak duduk dengan saya kok. Ya, baru saya hormat kepada Anda ketika Anda menolong anak-anak yatim, membantu orang-orang miskin. Ya, ikut mencerdaskan bangsa, ikut berpartisipasi dalam pembangunan negeri ini. Ya, bukan hanya sholat dan sholat saja, itu urusan pribadi macam itu. Jadi artinya bahwa seringkali mungkin barangkali style of communication yang diterangkan dalam kitab-kitab agama itu mungkin karena abad ke-7 ya abad ke-8 ya mulai ada fikih, karena 2 abad setelah Nabi meninggal, jadi abad ke-8 dan 9 Masehi, 9 masih baru fikih itu muncul dikaji, yang dulunya kan nggak ada. Ya, ternyata ya yang kalau kita lihat kitab fikih 6 jilid fikih Madzhabul Arba'ah itu hampir seperempatnya atau separuhnya dihabiskan bab sholat. Ya silakan buka. Hampir begitu bab sholat.
rinci sekali. Bab masalah kriminal, kejahatan, hukum pidana, sambil lalu aja, tidak mendetail. Kenapa? Ya karena dikiranya bahwa sholat adalah imaduddin, tiang agama. Jadi terlalu dibesar-besarkan sekali sehingga sholat adalah segala-galanya. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin, dan yang meninggalkan salat sama dengan menghancurkan agama. Inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamati as-salat. Nanti di hari akhirat yang pertama-tama dihisab adalah salat kamu. Seolah-olah segala-galanya sehingga semuanya mingkir. Itu kan macam itu. Sehingga ada satu pertanyaan. Seorang bupati, seorang gubernur, bagaimana ini istrinya mengeluh, makanya ini suami saya ini sholatnya semakin nggak karuan sejak jadi pejabat. Ya, kalau hanya tambal sulam gimana, Bu? Ya jangan sampai ditinggal. Ya karena suami ibu seorang pemimpin yang sangat sibuk sekali. Masa lagi kedatangan Presiden Amerika, lalu pas maghrib ditinggal sholat dulu, ngaco kamu. Masa sedang acara yang resmi, ya meresmikan pendidikan, kesehatan, apa masalah COVID-19 dan sebagainya, ya masa ditinggal dulu. Ini sangat penting sekali. Nanti saya sholat dulu. Ya kan bisa dijamak. Jadi dikiranya sholat jamaah tuh hanya musafir aja gitu. Kalau kesibukan pejabat nggak boleh dijama. Lah. Kemudian pilot juga nggak sholat lagi gitu. Nah inilah karena gara-gara semacam itu sehingga mungkin saja ada orang merasakan bahwa ibadah sholat ini sangat mengganggu aktivitas di dunia. Salah siapa itu? Ya iya kan semacam itu. Sampai saya ada seorang teman saya yang nggak sholat sudah sekian tahun lamanya karena dia jadi supir taksi, jadi supir bus PPD di Jakarta, nggak sholat. Nggak tahu katanya sih ada 5 tahun 6 tahun nggak sholat. Ya Allah, kamu kan pintar ngaji dulunya, kalau bisa sholat. Ya habis gimana mau sholatnya? Masa diparkir busnya? Trayeknya itu Tanjung Priok, apa nih? Lurus tuh, bukan Ramangun. Ya bukan, Cililitan ya, Cililitan. Ya kan. Ya bagaimana sholatnya, masa asar berhenti? Ya dijamak kan bisa. Ya bagaimana caranya? Ya sekarang kamu jam berapa mulai aplusannya? Ya saya mulai jam 2 sampai jam 10 malam. Ya sudah, sekarang sebelum kamu masuk ke depot, ya sholat duhur dulu, lalu asarnya dijamak takdim. Terus ambil bus, silakan kamu. Ya trayeknya Cililitan sampai Tanjung Priok bolak-balik sampai jam 10 malam. Nah, nanti masuk mobil ke garasi ke depotnya lagi, kamu pulang ke rumah, sholat isya, maghribnya jamaah takhir. Lalu sampai kapan saya sholat jamaah begitu? Ya kamu menyupirnya sampai kapan? Kalau tidak begitu berarti orang Islam nggak bisa jadi supir. Orang Islam nggak bisa jadi pilot. Orang Islam nggak bisa jadi nakoda kadang terikat dengan sholat sih. Apa seperti itu agama kita itu? Apa seperti itu agama kita sih? Nah ya itu. Nah itulah persoalannya. Jadi ya terjebak pada agama-agama ritual. Ya jadi ini saya yang sampai nanti salah paham lagi. Makanya saya perlu ngomongnya lebih jelas. Ini saya jangan diartikan bahwa Buya Sakur tidak mementingkan sholat. Tidak, selesai sudah sholat wajib. Ya, tidak bisa kita bicarakan lagi. Tetapi juga jangan sampai gara-gara sholat akhirnya orang Islam merasa terbelenggu, tidak punya kebebasan untuk mencari nafkah. Kan gawat begini nih. Pengantin, bayangkan apa harus dirilis 4 kali
Sekali rias kan 20 juta. Ya kan, maskaranya, shadownya, lipstiknya, foundationnya. Nanti duhur ambil air wudhu, disapu dulu bersih. Dirias lagi, nanti asal lagi sholat lagi. Gimana sih? Begitu caranya. Nanti maghrib wudhu lagi, dirias lagi itu. Ya kan orang kawin seumur hidup hanya sekali. Masa nggak boleh dijama? Pakai logika aja dong. Ya, sholat duhur dulu, asarnya jamaah takdim, dirias, selesai rias, ya sudah, maghrib tunda. Nanti malam jam 11 kamu udah pada pulang, ya pengantin sholat isya silakan, maghribnya di jamaah takhir, kan selesai gitu. Nah, demikian pula orang yang begini, saya jujur aja nih. Pak Tata sholat Allahu Akbar, ada anak kecil jatuh bolong, blung gitu. Diterusin sholatnya atau nolong anak dulu? Oke, sekarang tahu kan. Allahu Akbar, gabahnya di sawah ada yang bawa. Maling. Ngejar maling dulu apa nerusin sholat dulu? Ngejar maling. Jadi ya semacam itu. Jadi kita bukan berarti saya menyepelekan sholat, nanti jangan sampai salah paham lagi. Itu mah sudah jelas bahwa sholat wajib kita lakukan. Dan sudah tidak perlu dibahas lagi, sudah selesai itu mah. Sholat wajib mah kan itu. Hanya persoalannya adalah jangan sampai kita ini membiarkan ada kegamangan pada anak-anak kita bahwa ibadah sholat itu merepotkan kita. Itu kira-kira. Makasih gitu kira-kira. Baik, terima kasih.